Jadi saya melihat mahasiswa mulai bangkit, melihat keadaan, karena merasakan ibunya mereka. Bayangkan bagaimana mahasiswa tidak mau bergerak ketika mereka melihat mengantri minyak goreng lalu meninggal itu. Nah, kita harus memberikan dukungan kepada mahasiswa karena mereka menyuarakan apa yang kita rasakan. Jadi jangan halang-halangi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya. Ya. Itu nggak boleh sama sekali itu dilakukannya. Itu berbahaya. Dan itu dilakukan di situ ada Menteri Dalam Negeri, ya kan ada Presiden begitu. Dan ada Menteri apa itu Pak Luhut itu Menteri apa ya? Saya lupa. Menteri segala urusan. Sebenarnya itu Kang Ubed, apa yang dilakukan kemarin pertemuan dengan ternyata kepala-kepala desa ternyata dibantah juga oleh Ketua Obdesi yang sah ya. Betul. Yang sah itu sebenarnya itu sudah memenuhi ketentuan syarat dari sumpah janji presiden itu. Kan melaksanakan undang-undang dasar dan undang-undang secara lurus dan sebenar-benarnya ya kan. Assalamualaikum Kang Ubed. Salam Bang Heni. Kang Ubed, kita akan bincang-bincang lagi, ini banyak persoalan tentunya sama-sama kita ketahui. Begitu banyak yang menghadapi persoalan bangsa kita akhir-akhir ini. Kang Ubed kan masih dekat lah dengan komunitas kawan-kawan mahasiswa. Saya lihat kemarin mahasiswa sudah mulai keluar dia kan. Gimana Kang Ubed lihat? Kan harapan kita kan juga agen perubahan itu kan mahasiswa seperti itu kan dalam periodisasi sejarah kita. Mahasiswa saya dalam setiap episode sejarah selalu dia akan memerankan peran penting dalam perubahan karena atau memenuhi tugas kesejarahannya ya. Iya, mereka punya tanggung jawab moral, tanggung jawab intelektual karena mereka kan juga kelas menengah yang terdidik ya, kelas menengah yang mendapatkan ilmu pengetahuan dengan baik. Jadi ketika di kampus diajarkan tentang banyak teori-teori ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain. Ternyata dia lihat bertolak belakang ya. Kita lihat di apa yang terjadi bertolak belakang, ya pasti marah. Jadi saya melihat mahasiswa mulai bangkit, melihat keadaan, karena merasakan ibunya mereka. Bayangkan bagaimana mahasiswa tidak mau bergerak ketika mereka melihat mengantri minyak goreng lalu meninggal itu. Ya betul, itu sangat itu tragis. Itu sama juga istilah pepatah itu ayam mati di lumbung padi. Gitu loh. Itu tanggung jawab pemerintah. Dan itu menurut saya kesalahan besar pemerintah. Tapi merasa tidak ada apa ya? Merasa tidak ada bersalah gitu ya. Itu artinya saya bilang morales itu seperti itu loh. Kalau orang merasa tidak bersalah terus, itu artinya kesalahan sudah terlalu banyak, Bang. Ya gitu ya. Udah ditumpuk-tumpuk ya. Udah bertumpuk, akhirnya dia tidak merasakan. Kalau bahasanya Quran itu di istirot ya. Istijrot ya. Jadi diabaikan, kan dia merasa bahwa dia biasa saja, padahal itu adalah sebuah kesalahan. Jadi saya melihat apa yang dilakukan mahasiswa sudah benar. Bahwa mahasiswa merespon. Dan dia tidak punya kepentingan lain kan mahasiswa, dia tidak punya kepentingan mau jadi pejabat, tidak mau jadi presiden, tidak punya kepentingan untuk jadi DPR dan sebagainya. Kepentingan dia bagaimana menyelamatkan kode bangsa ini kan seperti itu. Dan mahasiswa menyuarakan kepentingan rakyat, dia tidak menyuarakan kepentingan dirinya sendiri. Artinya juga saya kira kalau mahasiswa bersuara dan mereka pasti punya argumen, punya data, ya kita harus memberikan dukungan kepada mahasiswa. Karena mereka menyuarakan apa yang kita rasakan. Jadi jangan halang-halangi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya. Kang Ubed, sekarang ini kan begitu kembali, kalau Kang Ubed mungkin masih SMA, yang SMP atau kuliah, pada waktu Orde Baru melakukan mobilisasi, kebulatan tekad yang kan dilakukan, kebulatan tekad. Nah sekarang kan kok udah ikut-ikutan juga kan menggalang kan, bahkan ada menteri menyatakan dia mendapat suara dari petani, ada dari pengusaha, dari ini dan sebagainya. Ternyata satu demi satu dibantah. Yang dari pengusaha kan dibantah oleh ketua Apindo. Nah kemarin ini yang baru itu yang sesungguhnya itu nggak boleh sama sekali itu dilakukannya. Itu berbahaya. Dan itu dilakukan di situ ada Menteri Dalam Negeri, ya kan ada Presiden begitu. Dan ada Menteri apa itu Pak Luhut itu Menteri apa ya? Saya lupa. Menteri segala urusan. Itu parah ya. Bagaimana dia menggalang? Ya kan jelas-jelas kalau Zainal Arifin Mokhtar kan teroris konstitusi itu. Ya kan bagaimana sudah jelas konstitusi itu mahkotanya kan satu-satunya tuntutan yang paling utama reformasi itu adalah membatasi jabatan presiden. Iya betul. Itu. Jadi ketika tahun 98 mengapa kemudian kita pada waktu itu kan kan turun dulu tuh kan ya kan masih waktu itu masih mahasiswa lah ya. DPR saya udah lepas mahasiswa itu. Iya betul. Jadi kan salah satu aspirasi pentingnya agar bangsa ini menjadi bangsa lebih demokratis, ya.
Salah satunya adalah membatasi masa jabatan. Karena salah satu prinsip penting dari demokratisasi itu dan gagasan demokrasi di era awal pasca revolusi Prancis itu memang bagaimana pembatasan kekuasaan dilakukan. Karena absolutisme monarki absolut pada waktu itu. Nah, faktanya pada waktu itu era akhir rezim Orde Baru kekuasaannya sudah sekian lama ya. Dan kita pelajari ternyata di konstitusi ada problem di situ karena boleh dipilih kembali tanpa dibatasi. Walaupun sebenarnya kan ya itu kan ya, periode, kan? seharusnya kalau kita baca dan membaca dari original intent disusun dan pelaku sejarah itu sesungguhnya memang 2 periode. Ya, cuman Orde Baru yang memplesetkan itu gitu. Karena nggak ada seolah-olah tafsirnya sesuai dengan padahal kalau tafsirnya itu ada 5 tahun pada waktu dia menjabat. Setelah itu kan seperti kalau karena kalimatnya sesudahnya dapat dipilih kembali. Ditafsirkannya baru berapa kan padahal hanya 2 periode. Nah, oleh karena pengalaman itulah maka secara jelas normanya diatur bahwa hanya boleh dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Ya, dan itu jadi hanya 2 periode. Dan itu diikuti berbagai juga lembaga-lembaga negara yang lain. Betul. Kayak BPK kan hanya 2 periode. Betul. Terus MK dulu juga 2 periode, tapi sekarang kan dirubah MK. Gitu. Jadi artinya begitu clear konstitusi kita di pasal 7 kalau salahnya bahwa memang hanya untuk 2 periode pemerintahan itu. Nah, ini yang parah, yang mengusulkan diperpanjang atau menggunakan akal-akalan ditunda, itu malah pemerintah. Jadi artinya saya menangkap ini pemerintah memang melanggar konstitusi. Jadi argumen siapa? Luhut, ya. Ini demokrasi Caimin dan lain-lain itu Zulhas terbantahkan dengan paradigma konstitusionalisme. Ya, betul. Jadi dasarnya kan itu, kita bernegara karena kita ada konstitusi. Nah, kalau konstitusi diabaikan, konstitusi dipermainkan, ini namanya itu apa itu namanya? Maling konstitusi, teroris konstitusi kalau kata Jalaluddin Mukhtar itu. Jadi mungkin agak lebih ekstrim. Ya, kalau teroris kan indikatornya terlalu kanan gitu ya. Ini begal banget. Begal atau bukan kanan ya, terlalu mewah kata-katanya ya. Iya. Ini begal konstitusi. Jadi artinya penjahat konstitusi. Kan luar biasa bagaimana negara, pemerintah mesti memberikan contoh. Ini loh cara bernegara itu sesuai konstitusi. Sebenarnya itu Kang Ubed, apa yang dilakukan kemarin pertemuan dengan ternyata kepala-kepala desa ternyata dibantah juga oleh Ketua Obdesi yang sah ya. Betul. Yang sah itu sebenarnya itu sudah memenuhi ketentuan syarat dari sumpah janji presiden itu. Kan melaksanakan undang-undang dasar dan undang-undang secara lurus dan sebenar-benarnya ya kan. Dia hadir di situ. Betul. Dan hadir di situ dan dia membiarkan melakukan mobilisasi yang dilakukan oleh orang pembantu presiden itu. Sebenarnya anggota DPR berhak mempertanyakan. Iya, saya udah kan. Saya kan sering ikut juga di Twitter. Twitter saya kan baru hidup kembali, lama di suspend kan. Saya buat Twitter, saya lihat ada kawan-kawan PKS terutama Ustadz Hidayat Nur Wahid. Gini. Saya bilang Ustadz gunakanlah hak. Kalau saya dulu saya sering gunakan hak. Hak itu kan melekat pada fraksi, melekat pada DPR, dan hak melekat pada orang per orang sebagai anggota. Hak kita mengetahui hak bertanya paling enggak. Karena apa salahnya sih kirim surat sebagai anggota DPR kepada presiden berdasarkan pasal-pasal ini? Apakah presiden menyadari bahwa ini tindakan ini melanggar konstitusi, melanggar undang-undang? Saya kira harusnya anggota DPR seperti itu. Iya, kita dulu sering. Iya, saya dulu kita sering naik lagi sedikit sudah hak bertanya naik bisa menjadi hak interpelasi. Betul. Nah, kalau sekarang ini saya bilang sudah sampai harusnya hak AMP, hak menyatakan pendapat gitu. Tapi kan sama-sama mengetahui lah kayaknya kan ini juga mengingatkan pada teman-teman anggota dewan ya. Jadi kalau fungsi anggota dewan kan menyuarakan aspirasi rakyat konstituen. Kalau kemudian anggota dewan tidak menyuarakan suara rakyat, rakyat akan bersuara sendiri. Dan itu ya kita tahu dalam banyak sejarah itu bisa mengancam. Tapi gerakan ini walaupun presiden hari ini mulai presiden menyatakan sudah jangan stop lah polemik urusan itu stop kata presiden. Tapi kan kelihatannya indikasi bahwa pembantu terus melakukan mobilisasi kan tetap terus dilakukan. Iya, itu yang aneh. Itu artinya kan aneh kan antara pernyataan dan kenyataan kan berulang kali berarti tidak sesuai itu. Jadi berkali-kali memang sering kali begitu. Jadi banyak narasi-narasi yang
kalau bahasanya Irving Goffman itu panggung depannya ya. Di panggung depannya bilang A, tapi panggung belakangnya kita nggak tahu. Dan ternyata banyak panggung belakang yang beroperasi untuk terus memperpanjang periode kekuasaan ini. Jadi ya indikatornya sangat jelas kan. Ketika Luhut, Muhaimin Iskandar sama Zulkifli Hasan menyuarakan itu, artinya memang itu sudah pesan penting dari istana itu. Tapi kalau itu mereka lakukan, itu artinya mereka tidak punya pijakan secara konstitusi, basis legalnya nggak ada. Makanya jadi adalah kekuasaan yang tidak punya basis konstitusi, kekuasaan tidak punya basis legal. Maka rakyat berhak untuk menolak apapun. Karena itu dia tidak punya, justru rakyat punya hak konstitusi untuk menghentikan itu. Gitu loh, secara konstitusi. Karena dia tidak punya, siapa yang memberikan landasan legitimasinya itu? Lembaga mana yang memberikan itu? Kalau ada. Menurut Lord, itu basisnya big data. Tapi begitu kita tantang, katanya big data. Kita buka datanya, kita perdebatkan secara akademik. Ternyata kemudian nggak mau dibuka datanya. Itu karena nggak ada, itu kan hanya dia memanipulatif aja. Karena metodologi dan tafsirnya bisa keliru menafsirkan big data. Jadi saya kira kalau itu kemudian terus dilakukan dan rezim ini melakukan agenda-agenda itu, saya kira itu melanggar konstitusi. Ya betul, pelanggaran yang cukup telak itu. So walaupun sudah begitu banyak juga indikasi pelanggaran-pelanggaran lain, toh. Iya. Oke, Kang Ubed. Baik pemirsa, saya kira kita sudah cukup panjang lebar membicarakan ini. Terakhir saya kira Kang Ubed ya, pesan Kang Ubed ini untuk adik-adik dan anak-anak kita mahasiswa. Baik, pertama saya kira mahasiswa mesti mendengarkan rakyat, ya, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka derita. Lalu yang kedua, tentu saja cara mendengarkan cara mahasiswa adalah dengan data-data yang valid. Yang kedua, tentu pendekatannya konstitusi. Jadi pendekatan hukum atau konstitusi dalam konteks kenegaraan menjadi sangat penting untuk melihat persoalan hari ini. Dengan dua cara itu, saya kira itu ruang sangat mungkin mahasiswa untuk menyuarakan bahwa rakyat memang harus dibela dan konstitusi harus ditegakkan. Saya kira itu, Bang Yani. Oke, Kang Ubed, terima kasih. Baik, pemirsa, kita jumpa lagi nanti pada episode-episode yang berikutnya dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.